Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 berasal dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Saya sendiri Ani Nur Laila dari SDN 3 Panumbangan, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Sebelah kiri saya, perkenalkan, saya Lady Melaningsi dari PK Penyiar Hiburan Sarapan, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Dan satu lagi teman saya, nama saya Rini Batini dari SDN 3 Sukamaju, Kecamatan Cihawarbati. kami akan mendemonstrasikan teknik coaching sesuai alur tirta. Selamat menyaksikan. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Wah, ada apa nih? Boleh, Silakan duduk. Iya. Kamu ya, Bu? Tidak. Ada apa, Bu Devi? Begini, saya itu mau berencana mau coaching Bu Ani. Oh, Bu Ani, iya. Oh, teknik coaching ya sekarang Iya. ya. Mau kapan itu ya? Mudah-mudahan secepatnya, Bu. Seminggu minggu ini. Oh iya, siap, oke boleh. Nah kalau udah tahu pasti ya teknik coachingnya bagaimana, gitu alurnya gimana. Nah kira-kira kompetensi apa saja sih yang mau dikembangkan oleh Bu Devi dalam coaching hari ini, Bu Ani? Yang ingin saya kembangkan dari coaching ini yaitu yang pertama tentang alur pertanyaan yang berbobot ya, untuk kehidupan alur kita. Kemudian yang kedua yaitu kesadaran kehadiran penuh ya, bagaimana saya bisa coaching beliau seperti itu. Kemudian memperdayakan coaching seperti itu. Itu aja yang saya akan kembangkan. Jadi segala sesuatunya sudah dipersiapkan ya Bu Devi ya? Insya Allah, Pasti sudah. Kemudian biasanya apa sih yang dipersiapkan oleh Bu Devi? Yang dipersiapkan itu biasanya yang pertama saya membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Yang pertama itu sesuai dengan tujuannya bagaimana, kemudian mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kemudian nanti aksi nyatanya itu akan bagaimana, dan mempertanggungjawabkan tentang permasalahan yang beliau sampaikan terhadap saya. Seperti itu mungkin persiapan yang akan dilakukan. Iya, bagus ya, sudah sangat terperinci sekali gitu Bu Devi ya. Dan pelaksananya mau kapan tadi teh? Mungkin secepatnya besok atau lusa, insya Allah. Oh siap. Iya. Dan saya harus ada gitu ya? Iya, mudah-mudahan bisa hadir. Oke. Mungkin hanya itu ya Bu Devi. Ada Iya, terima kasih. Iya. Mungkin nanti saya akan jadi pengamat saja ya. Ya, terima kasih Bu ya. Oke. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Halo Bu Ani, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sekarang bagus sekali ya Bu ya. Apalagi sekarang ketemu dengan Ibu gitu Bu. Alhamdulillah ceria sekali ya sore ini. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana keluarga nih? Alhamdulillah Bu. Sekarang alhamdulillah sehatnya semua. Makanya lebih all out kali. Oke, siap. Bu An, katanya ada yang pengen dibicarakan nih. Apa ada sekali Bu, kemarin itu saya itu ingin sekali ketemu Ibu itu, makanya alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Jadi kemarin itu saya ya beberapa hari terakhir ini saya itu siswa saya di sekolah ya, masih ada siswa yang kurang bisa membaca Bu. Kalau awal dulu itu kan 5 orang, sekarang 15 orang, apalagi sekarang udah menjelang kenaikan kelasan ya Bu ya, beberapa bulan lagi itu udah naik ke kelas 3. Nah sampai sekarang saya itu masih bingung anak harus bagaimana gitu ya Bu ya, takutnya dikira saya nggak bener gitu ngajarnya. Kalau anak belum bisa baca kan secara itu kemampuan dasar anak ya Bu ya, baca tulis hitung itu benar-benar harus gitu. Itu Bu mungkin yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Iya, mungkin gelisah sekarang ya, khawatir Iya, terus seperti itu apalagi sekarang aduh, Iya. udah mau baca listung juga, ini anak gimana gitu, ada satu orang lima yang masih belum sama sekali bisa membaca gitu. Bu An bingung jadinya ya. Ya bingung sekali. Oke. Saya cerita ke Ibu. Iya. Nah Bu An, kita nggak punya waktu lama nih. Apa kira-kira apa sih yang mau didapatkan dari proses kita berbincang-bincang hari ini? Ya mungkin itu saya itu makanya bicara dengan Ibu, saya yang menemukan solusi permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu, mengenai bagaimana cara mengatasi anak yang belum bisa baca ini Bu. Mungkin seperti itu yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Nah Bu Ani, tadi Bu Ani saya simpulkan ya, Bu Ani pengen mendapat solusi bagaimana anak ini agar bisa membaca, ya. Membaca
tidak suka membaca atau bagaimana ini? Kita tes dulu ya Bu ya. Jadi pas masuk awal sekolah itu kan suka ada tes awal tuh, itu pas mulai semester itu. Nah saya itu dari 20 siswa itu pertamanya ada 5 orang yang masih belum bisa baca. Nah yang 4 ini alhamdulillah mereka satu persatu bisa baca dengan dirinya. Nah dengan satu orang anak lagi ini yang emang dari awal itu susah, bahkan huruf vokal aja dia itu masih ketukar-tukar gitu Bu. Aduh aja masih belibet gitu bacanya. Makanya saya bingung harus bagaimana gitu Bu, saya cara mengatasinya. Iya, oke. Pernah beberapa cara yang Bu Ani lakukan? Iya betul. Bagaimana Pernah itu? juga. Bagaimana? Saya dulu Bu sampai pernah bikin pojok baca gitu Bu, Pojok baca, untuk oke. menggali minat si anak Ya. membaca ya. Membuat pojok baca, kemudian buku-buku yang bagus di perpustakaan saya bawa ke kelas itu Bu, supaya anak minimal tertarik dengan cerita dongeng atau apa. Iya. Misalkan dikesampingkan dulu untuk pengetahuan, minimal anak itu senang sama buku cerita anak, buku apa gitu yang menarik minat. Tapi aduh, cuma buka-buka doang Bu, dibaca enggak. Iya. Gitu. Ya mungkin anak ini bisa jadi dia menyukai hal yang lain atau enggak? Nah, itu Di olahraga atau apa? ya betul sekali. Kalau olahraga dia dalam kondisi yang itu, kalau olahraga nggak ada, dia malah suka kesel kenapa nggak datang gitu, bosan katanya itu ya. Belajar mulu Bu. Kalau olahraga gitu bener-bener seneng Bu. Oke. Nah, buat kira-kira ya, kalau dibandingkan dengan teman yang lainnya, anak ini kalau saya boleh memberi angka nih, kira-kira sudah mencapai angka berapa nih 1 sampai 10 anak ini dibandingkan teman yang lainnya? Kalau misalkan anak yang lain itu udah nyampe level 9 ya Bu ya, anak ini mungkin antara 5-6 juga udah untung gitu Bu, soalnya dia itu membaca dasar aja belum menguasai gitu Bu. Sementara yang lainnya udah 1 menit itu udah berapa ratus kata gitu kan, jadi sementara satu kalimat pun belum gitu Bu. Iya. Jadi semuanya sebenarnya mau menaikkan ke angka Itu 7 ya. sesuai dengan kata kayak Bu. Iya, udah hebat itu ya. Udah alhamdulillah kalau misalkan bisa sampai sana gitu. Oke. Nah, Bu An, kira-kira Bu An pernah nggak berkomunikasi dengan orang tuanya? Kira-kira latar belakangnya seperti apa? Atau emang ada hal masalah di rumahnya sehingga dia tidak suka membaca seperti itu? Kalau untuk ngobrol dengan orang tua kan ada ini dulu ya, ada forumnya juga Ya. orang tua. Saya suka saling sharing dengan mereka. Nah kebetulan saya pernah bertanya itu, emang dari dasarnya anak tersebut kalau di rumah itu main HP terus katanya. Saya juga bingung kok, main HP kan baca juga bisa, tapi kok kenapa membaca buku susah gitu. Apa emang karena cuma gambar-gambar aja, apa emang secara saya juga mengajar kepada anak itu terlalu monoton apa gimana, saya juga bingung. Yang awal emang kalau di rumah itu katanya ibu itu suka menyuruh membaca, tetapi tetap aja kemampuan dia membaca itu masih belum sama sekali gitu. Iya, oke. Nah, buat kira-kira nih, ada nggak orang lain yang bisa membantu lagi baik di sekolah ataupun di lingkungan luar itu yang dapat bantuannya agar anak tersebut suka membaca? Kalau mungkin itu saya hitungnya pernah kolaborasi dengan orang tua, dan kemudian saya ingin mempertanyakan teman saya yang guru mata pelajaran ya Bu ya, kan dia itu mengajarnya itu tidak full 1 hari full, itu kan suka ada beda-bedanya ya. Di sana saya itu ingin berkolaborasi dengan beliau ketika saya tidak bisa memberikan tugas kepada anak atau untuk mengajar anak, ada yang menghandle kayak itu Bu, minimal anak tersebut setiap harinya dilatih untuk membaca gitu Bu. Oke, jadi Bu Ani akan meminta bantuan kepada orang sejawat, kemudian selalu berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya kan, seperti itu. justru orang tua itu justru yang center pertama Iya, gitu iya. ya, karena anak di sekolah itu cuma beberapa jam, sementara dia di rumah itu lama gitu. Iya, Justru betul. orang tua lah yang sangat Iya. berpotensi untuk membuat anak tersebut berubah gitu. Oke. Nah, Bu Ani, kira-kira nih setelah apa yang Ibu lakukan ya, cara-cara yang pernah Ibu lakukan, kira-kira apa sih yang terbayangkan ide apa lagi untuk membuat anak ini bisa membaca atau suka membaca? Kira-kira nih apa? Karena saya berpikirnya itu kalau di sekolah cuma terbatas waktunya, saya itu berpikiran bagaimana gitu kalau saya itu mengadakan les privat langsung ke anak tersebut gitu. Itu baru terpikir sih Bu. Iya, langsung. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia langsung fokus dengan saya tanpa ada gangguan dari siswa lain, mungkin akan lebih efektif gitu Bu. Oke, mengadakan les ya. Oke, nah kira-kira nih waktunya kapan nih? Atau 1 minggu berapa kali ini dilakukannya? Seperti itu. Kalau misalkan waktunya mungkin 1 minggu 2 kali juga udah cukup, antara 1 minggu gitu mungkin harus langsung kerja juga. Saya rasa itu udah lumayan Bu. Oke, ya, yang les ya. Nah, ya, ternyata ya dari permasalahan
2 kali ya cukup gitu. Ya cukup kayaknya. Cukup. Kalau lama-lama kan juga si anak. Oke ya. Nah kira-kira akan kapan nih dilakukannya nih? Ya mungkin kalau melihat kenaikan kelas itu Juni Juli, mungkin saya lebih cepat lebih baik kayaknya Bu ya. Bisa mungkin minggu depan dimulai untuk, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke orang tuanya apakah sanggup itu gratis lah Bu. Ini saya justru kalau anaknya pun mau juga udah alhamdulillah. Luar biasa sekali Bu Ani ya. Anak semuanya bisa baca untuk naik ke kelas berikutnya gitu. Oke. Nah nggak terasa ya ternyata yang dari masalah Bu Ani yang dibincangkan sampai mendapatkan solusi akhirnya ya. Bagaimana perasaannya nih? Ya sampai sekarang tuh saya masih sedikit nggak kok bisa gitu ya Bu ya. Dari saya bercerita ke Ibu kemudian ternyata menemukan masalah sendiri. Benar Bu, saya merasa plong gitu kalau udah hati yang sama yang bingung gitu harus bicara ke siapa, ternyata dengan solusi utama berbicara kepada Ibu. Alhamdulillah. Nah Bu Ani, kalau adanya pertanyaan satu kali lagi nih. Kalau seandainya Bu Ani sudah merencanakan kan dalam 1 minggu 2 kali itu Bu Ani akan mengadakan tes. Kalau ternyata Bu Ani mendapat tugas yang tidak bisa ditinggalkan, nih bagaimana nih? Ya mungkin yang tadi saya cerita itu yang mendelegasikan ke rekan yang lain yang yang berapa itu ya. Mungkin bisa dia menghandle karena jujur saya itu kan sekaligus operator juga, jadi banyak rapat dengan apa, jadi justru emang terganggu ya waktu mengajar ke anak, makanya saya mungkin akan berkolaborasi dengan penelitian tersebut untuk menghandle gimana waktu saya ketika tidak ada gitu, jadi semuanya efektif waktunya berjalan gitu. Ya, alhamdulillah ya, sudah terasa. Alhamdulillah Mbak Ani ternyata sudah mendapatkan solusinya tuh. Ada ya. Saya tunggu nih rencananya ya, nanti kita ketemu lagi saya bicarakan Ibu ya apa bagaimana hasilnya ya, apa yang anak ini sudah senang dengan cara les seperti ini ya, berhasil ya, aksi nyatanya Bu ya. Terima kasih ya waktunya ya Bu Ani. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih sekali sudah dibantu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk Bu Devi dan Bu Ani, mungkin sesi coachingnya tadi sudah ya. Terima kasih, seru sekali saya mengamati di sini walaupun saya tidak bisa secara langsung ikut gitu ya. Di sini saya sebagai pengamat, saya sekarang mau merefleksi Bu Devi ya. Terus Bu Devi mungkin juga ya. Baik Bu Devi, saya akan merefleksi Anda Bu Devi sebagai coach. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara jujur ya. Yang pertama, dari kegiatan coaching ini Bu Devi, yang tadi dilakukan dengan Bu Ani, apa sih yang sudah baik yang Ibu Devi rasakan tadi? Selama proses coaching saya berpikir ya yang sudah baiknya yang pertama Bu Ani ternyata mengungkap terbuka ya secara gamblang menceritakan apa permasalahannya, kemudian apa yang sudah beliau lakukan selama ini, bagaimana berkomunikasinya dengan keluarga maupun teman sejawat di kelasnya, itu mungkin sudah mengungkapkan secara terbuka permasalahannya. Jadi kita enak Ya, enak mendengarkannya ya seperti itu. Alhamdulillah, itu yang sudah baik ya Bu Devi. Ya. Nah kalau yang harus diperbaikinya kira-kira apa tuh? Yang harus diperbaiki mungkin dalam pertanyaan mungkin ya, pertanyaan meskipun saya sudah sesuai dengan bagaimana sesuai nggak tadi ya, sesuai dengan alur yang ada itu sudah sesuai. Tapi mungkin saya harus lebih memperbaiki lagi ya. Oh iya, itu pasti akan menjadi sangat luar biasa Bu Devi kalau diperbaiki ya. Ya, mungkin saya harus memperbaiki itu lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang belum tergali lagi, apa yang bisa digalinya dari Bu Ani seperti itu. Pertanyaan alur ceritanya harus saya perbaiki lagi Pertanyaan ya Bu Devi ya. Nah kemudian tadi kan dalam banyak mendengarkan ya, kita kalau kita posisi sebagai coach itu kita banyak mendengarkan ya, ada present ya, itu ada kehadiran penuh gitu Bu Devi. Bagaimana sih usaha Bu Devi untuk tetap ada, untuk tetap bersikap present ya? Mungkin saya akan selalu hadir meskipun ada ibu di sini ya. Jadi saya akan selalu fokus dengan kunci saya ya, bagaimanapun keadaannya, dimanapun cuacanya, dimanapun tempatnya. Mungkin saya akan berusaha hadir penuh dengan mendengarkan semua permasalahan dan kunci saya. Terlihat sekali ya, saya seperti tidak ada gitu. Ada tapi asik ya gitu, terlihat gitu.
ya Bu Devi ya. Iya, iya. Tadi kan ada yang harus diperbaiki dalam pertanyaan itu. Usaha-usaha yang bisa Ibu Devi lakukan mungkin untuk memperbaikinya itu apa? Mungkin sering bertanya kepada ibu ya, bagaimana saya sudah baik atau tidak seperti itu. Kemudian lebih mempelajari lagi itu Bu ya, alur yang tirtanya itu lebih mendalami lagi, lebih memahami lagi seperti itu. Iya. Mengamalkan gitu ya, Iya, praktek, sering mengkonsultasikan. praktek dan mempraktekkan lagi ya, baik dalam bahasa Jawa ataupun banyak lagi juga seperti itu. Ya, mungkin itu cukup Bu Dev untuk merefleksi kegiatan coaching kita hari ini, dan sudah ya kegiatan coachingnya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Devi, dan berakhir juga untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah itu kapan mau dilaksanakan? Rencananya mungkin secepatnya Bu, mungkin minggu-minggu sekarang lah ya Bu ya, kan ntar menjelang puasa jadi mungkin susah kalau Ya insya Allah ya saya bisa mengerti. Nah Bu Ani ini kalau mau mencuci ini apa sih yang mau dikembangkan dari Bu Rini ini kira-kira itu? Itu udah saya persiapkan ya Bu ya. Mungkin ada beberapa kompetensi yang akan saya tanyakan kepada beliau. Yang antaranya yaitu presence atau kehadiran full gitu ya Bu ya. Yang kedua kemudian secara aktif pada beliau. Yang terakhir mungkin bagaimana menggali potensi yang ada pada beliau. Nah kemudian Bu Ani kira-kira apa sih yang sudah dipersiapkan? Ini Bu, saya itu udah menyusun rencana pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada beliau Bu. Jadi mungkin susunan tulisannya yang sesuai alur tirta itu Bu, yang kemarin diceritakan itu. Tapi nanti Ibu lihat lagi Bu ya, takutnya saya salah. Boleh, Saya boleh. gimana Siap, ya. siap, siap. Hebat sekali. Oke, nanti saya tunggu kabarnya. Oh baik-baik. Saya akan menerapkan. Ya, insya Allah. Alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan ya, dan sesuai ini ya. Terima kasih banyak ya Bu Devi ya. Saya nunggu kehadirannya. Tidak ada hal yang terima kasih ya Bu ya. Halo Bu Rini, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu sih juga sehat baik-baik semua ya Bu ya. Ibu kemarin teh mau bercerita ya, apa ada yang ingin disampaikan gitu? Oh iya Bu. Saya ini ingin menyampaikan suatu permasalahan Bu. Tetapi ini bukan permasalahan tentang anak-anak sih Bu. Iya. Saya tentang diri pribadi saya Bu. Boleh kan Bu ya? Iya nggak apa-apa Bu, cerita aja. Saya ingin bercerita gitu sama Ibu. Kalau saya ini selalu merasa tidak percaya diri Bu. Saya selalu merasa kurang. Saya tidak bisa apa-apa gitu Bu. Pokoknya saya tidak pede gitu kalau tampil gitu Bu. Kalau mau mengikuti sesuatu itu soalnya kalau disuruh saya ingin orang lain dulu. Saya nggak mau tampil ke depan gitu. Selalu nggak mau aja gitu. Selalu merasa kurang, merasa nggak bisa. Itu yang jadi masalah saya sekarang. Ya, jadi Bu, permasalahannya itu merasa kurang percaya diri mungkin ya Bu ya. Kalau di depan umum merasa introvert, mungkin rendah diri juga Nah, ya. itulah Bu. Kalau misalkan ketemu sama orang juga selalu ingin orang lain duluan gitu, Iya. tanpa kita yang jadi pelopor gitu. Iya Bu, soalnya saya pernah tes juga Bu, waktu tes kejiwaan gitu. Ternyata saya memang introvert Bu. Seperti itu. Saya berbicara kepada Ibu itu karena saya melihat Ibu gitu yang berani gitu ya, yang berani gitu. Saya jadi terbuka gitu sama Ibu. Ya, baiklah Ibu. Sebelumnya mungkin saya ingin tahu kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini gitu Bu. Saya gitu ya. Iya. Setelah pembicaraan dengan Ibu, saya ingin terbuka gitu. Jadi orang itu saya berani tampil, percaya diri. Saya ingin begitu seperti orang lain gitu, kalau tampil di depan itu dengan santai gitu.
seperti saya melihat ibu kalau berbicara di depan itu tidak terbata-bata seperti saya sekarang gitu, tapi tolong gitu. Kalau Bisa aja ya Allah. berpikirnya itu cepat gitu, itu pasti punya kepedean yang luar biasa gitu. Saya ingin seperti itu, Bu. Ibu, mungkin sebelumnya saya ingin tahu dulu ya Bu ya, Ibu merasa ada di level berapa gitu? Kalau misalkan rentang interval antara 1 sampai 10 itu Ibu ngerasa ada di level mana gitu Bu? Wah, kalau orang lain mungkin sudah di level 9-10, saya mungkin masih di 6 gitu, 6. 6 ya Bu. Ibu ngerasa di level 6 gitu ya Bu, dengan keadaan sekarang Ibu itu. Iya, 6 gitu. Baik Ibu, saya ingin bertanya juga ya Bu ya, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan gitu Bu untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, saya itu kan ingin sekali ya Bu ya, jadi orang yang bisa tampil gitu, bisa percaya diri. Saya selalu melakukan apa yang bisa saya lakukan sendiri Bu, seperti cari tips di Google gitu. Oh iya. Gitu. Lihat orang lain gitu. Mengamati. Iya, mengamati Bu. Mengamati aja dalam diam gitu Bu. Di belakang gitu. Kok ada mereka bisa gitu. Kok saya enggak, selalu kalau saya tampil ini bakal ngira gitu. Itu ini mah enggak bakal berhasil gitu. Selalu seperti itu. Kira-kira Ibu punya ide nggak untuk mengatasi hal tersebut gitu Bu? Misalkan muncul ide apa gitu untuk mengatasi apa yang sudah Ibu lakukan tersebut? Nah itu kan saya ini kebetulan kan sekarang sama CGP ya Bu ya. Oh, iya, Nah betul. jadi mau tidak mau kan saya dituntut untuk bisa gitu ya, Harus, bisa ya. iya harus tampil gitu. Termasuk sama-sama ibu juga kan, Bu Devi juga gitu. Saya sekarang merencanakan untuk sering berkomunikasi dengan orang lain aja Bu. Iya, Berbincang, berbaur gitu. Saya kan dulunya tertutup Bu. Saya lebih suka sendiri gitu, mengerjakan apapun sendiri, mengerjakan tugas selesai. Aku sendiri juga selesai gitu Bu. Kenapa harus dengan orang lain gitu? Tapi sekarang saya akan lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak berinteraksi gitu. Iya, saya akan belajar dari orang-orang gitu. Saya akan melihat orang-orang yang berhasil itu gimana gitu. Mungkin ada ide lain misalkan untuk lebih mempush kemampuan Ibu itu, ide yang lebih lebih nyata gitu yang akan Ibu lakukan gitu. Mungkin saya akan ini Bu. Saya kan setelah di organisasian mungkin saya dekat dengan orang-orang yang alhamdulillah ada di atas ya seperti saya akan rencananya ini Bu ya, ini belum sebenarnya Bu, tapi saya akan bertanya lah gimana gitu kiat-kiat suksesnya gitu, tipsnya gitu ya, termasuk juga rekan-rekan CGP yang memang mereka punya kemampuan kepercayaan dirian yang tinggi gitu Bu. Nah gitu saya tanya deh gitu. Sekarang saya tidak akan mencoba untuk mengurung diri saya, tetapi saya akan membuka. Nah, itu Ibu dapat ide cemerlang sekali Bu, itu brilian sekali kalau menurut saya, kalau apa yang Ibu sampaikan itu ya? barusan itu ya. Oh. Dengan bertanya kepada orang-orang yang lebih tinggi, yang lebih punya Pengaruh gitu ya, Bu? pengaruh, iya Bu. Itu saya rasa udah cukup brilian untuk apa Ibu lakukan untuk nyatanya gitu Bu. Oh iya ya Bu ya. Iya, saya kira itu Ibu udah menemukan sendiri solusi Ibu yang bisa Alhamdulillah ya Bu ya, Gusti ya. Justru muncul dari ide Ibu sendiri gitu ya Bu ya. Oh iya. Apa yang tadi Ibu sampaikan masalah Ibu, kemudian tadi Ibu ceritakan tentang gagasan-gagasan gitu yang disampaikan. Barusan Ibu juga mengatakan sendiri bagaimana yang akan Ibu lakukan itu bisa menjadi solusi Ibu untuk melakukan hal tersebut Bu. Iya Bu. Jadi memang pengaruhnya tersendiri itu daripada diri saya sendiri ya Bu ya. Iya, Jadi semua. ketika saya memutuskan kalau saya untuk membuka diri saya untuk berinteraksi, Allah. iya itu mungkin akan menjadi jalan sendiri ya Nah, saya. betul sekali Ibu itu udah mendapatkan sendiri ya Bu. Iya. Tadi saya punya masalah, kok sekarang ada ya solusinya gitu ya Bu ya. Aduh ya Allah. Terima kasih ya Mbak Nia. Aduh ya Allah. Kok jadi Yang datang kali ini apa yang Ibu rasakan gitu dari pekerjaan, apa yang Ibu dapatkan gitu dari kali ini? ada suatu kesan gimana ya Bu ya? Lega gitu ya yang saya rasakan gitu Bu Ani ya. Ya ketika berbicara dengan Bu Ani gitu juga. Itu memotivasi saya sebenarnya Bu untuk lebih berani. Ya, lebih berani berkomunikasi dengan orang lain. Yang awalnya saya malu. Ibu menemukan sendiri secara
yang itu Ibu cemerlang sekali idenya Aduh, barusan yang disampaikan. Mungkin Ibu merasa lega ya Bu ya, apa yang sudah Iya. dibicarakan Iya, barusan terima juga. kasih. Mulai dari masalah Ibu tadi yang pertama itu yang kurang pede, kemudian idenya itu awal-awalnya itu dengan membuka YouTube, kemudian dilanjutkan dengan Ibu nanti akan bertanya kepada rekan-rekan yang lebih senior gitu ya Bu ya. Nah dari sana mungkin Ibu merasa lega juga, semoga itu menjadi solusi buat permasalahan Ibu nanti ya Bu ya. Ya, amin. Mungkin karena waktunya sudah mepet juga ya Bu ya, saya coba bersekian dulu ya Bu bicara Ya, kali ini. terima kasih Mbak Ani. Saya tunggu semuanya bisa tampil al-al. Ya Allah. Ya seperti Mbak Ani ya. Ya Allah. Semoga ya Bu ya. Ya, Terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Ani. Assalamualaikum. Selesai terima kasih. Ya, silakan. Oke, luar biasa sekali nih Bu Ani, Bu Rini, percakapan coaching hari ini ya di saat ini yang cerah seperti ini. Saya lihat ini Bu Ani yang sebagai coach itu hebat luar biasa ya, bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi, tentunya banyak sekali potensi yang tadi dikeluarkan sama Bu ini ya, Surini ya, padahal ya hebat sekali ya. Nah ini Bu Ani ya, sebagai coach nih Bu Ani ya, yang saya mau tanyakan bagaimana perasaannya setelah meng-coaching ini Bu Ya, Rini? saya juga mungkin yang awalnya bingung dengan permasalahan beliau, ada rasa lega juga bisa membantu beliau menemukan sendiri idenya gitu Bu, tanpa saya harus begitu ini itu, tapi Iya, dia iya. sendiri yang menemukan gitu ya Bu ya. betul sekali Saya merasa senang sekali Bu di sini. Iya, iya, iya. Bisa membantu gitu. Bisa membantu ya Iya. tentunya ya, hebat sekali ya. Nah, kira-kira apa nih yang sudah berjalan baik selama proses coaching ini? Kalau berjalan baik mungkin apa yang dibicarakan mulai dari alur yang saya buat sebelumnya itu, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat juga udah Iya. sesuai dengan alur yang apa yang udah ada ya Bu ya. Yang alur terbuka itu di mana T-nya itu tadi itu beliau tujuan ya Bu ya. Kemudian Iya. I-nya itu mengidentifikasi apa masalah Iya. beliau, kemudian R-nya itu rencana aksi yang akan disampaikan, dan terakhir itu tanggung jawab apa yang akan dia lakukan ketika kedepannya setelah apa yang terjadi pembicaraan kali ini. Oke, hebat ya. Nah, kira-kira Bu Ani, apa ada yang masih perlu diperbaiki dari proses coaching ini? Banyak sekali Bu, saya jujur di sini Iya, masih apa nih, apa ya? terbata-bata gitu Bu. Iya. Apa bertanya kepada coach gitu ya, Iya. kepada coachnya gitu, apa yang dia ucapkan itu kita itu harus mampu menggali apa masalah dia gitu, apa menggali ide dia gitu Bu. Nah di sana saya masih perlu belajar mungkin Bu ya, masih jatuh bagian masih terbilang Iya. masih mepet gitu, harus berusaha gitu. Nah, kemudian nih, apa yang dapat Ibu lakukan nih agar tetap kondisi present sebelum bisa melakukan coaching nih? Mungkin saya itu lebih fokus dengan apa yang dibicarakan oleh Bu ini ya Bu ya, tentang permasalahan yang dia utarakan gitu ya. Saya harus benar-benar ada untuk dia gitu Bu, mengenai permasalahan dia tanpa mengesampingkan hal-hal lain-lainnya gitu Bu. Oke, ya. Nah, apa sih yang akan Ibu perbaiki selanjutnya? Yang akan saya perbaiki mungkin mengenai apa yang ingin saya sampaikan kepada coach gitu Bu. Ya. Mungkin harus lebih runut lagi agar apa si coach ini mampu membuka secara terbuka perasaan dia tentang permasalahannya itu seperti apa, lebih apa gitu, lebih open minded lah Ya, apa yang betul. dibicarakan ya Bu ya. Mungkin akan seperti itu, karena di sini saya masih terbata-bata gitu Bu untuk menggali potensi dia seperti apa, ini seperti apa gitu. Mungkin kedepannya harus lebih biasa lagi lah Bu, Iya, seperti itu. latihan ya. Iya. Dan dengan sering meng-coaching. Iya betul sekali. Yang Teman-teman kemarin-kemarinnya ya. Iya. Iya, Iya, oke. betul. Oke, terima kasih ya Bu Ani, Bu Rini, hebat sekali percakapan coaching hari ini ya. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rini. Ada apa ya teman-teman siang begini kesini? Ini Bu, boleh Silahkan duduk Bu. Iya Bu, silakan. Terima kasih. Mengganggu tidak nih? Enggak Bu, enggak Bu. Salam saya. Ini menulis aja. Begini Bu, hari ini siang ini saya ada rencana untuk coaching teman saya ibu yang mereka itu. Oh yang kemarin Ibu perkenalkan itu ya Bu ya. Baiklah, mungkin apa yang akan dibicarakan dengan beliau itu Bu? Yang menurut beliau Bu ada sesuatu permasalahan yang terjadi. Oh iya. Belum tahu gitu apa gitu. Oh iya iya, iya betul. Kira-kira Ibu apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan?
mengenai coaching tersebut kali ini? Jadi coaching saya itu nanti akan berdasarkan alur tirta ya Bu ya. Itu tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab gitu Bu ya. Kemudian kompetensinya itu yang akan saya lakukan ketika nanti coaching ya Bu ya. Saya akan fokus mendengarkan secara aktif untuk Bu Devi. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang baik gitu, yang aktif. Saya akan tetap hadir, fokus. Kemudian saya juga akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide-ide. Baik sekali. Ibu udah membuat rincian pertanyaan kira-kira? Insya Allah sudah. Oh, sudah. Nah, kalau misalkan sudah, kami boleh Ibu silakan aja coaching beliau kira-kira kapan ya? Siang Ibu, insya Allah Bu setelah jam istirahat. Ya, mungkin saya harus hadir gitu ya Bu ya? Iya Bu, mohon hadirannya Insya Allah. untuk jadi pengamat ya Bu ya. Oh, ya, baik, Ibu. Saya takut nanti salah gitu. Iya, saya merasa bangga sekali bisa hadir di tengah kalian. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, semangat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Ibu, Bu Ani. Terima kasih atas kehadirannya. Sesuai kemarin saya telah minta izin mau mengunjungi Ibu Devi gitu ya Bu ya. Hari ini adalah waktunya dan semoga kita berjalan lancar ya Bu Devi ya. Kita terbuka ya Bu ya. Iya. Siap Ibu Devi? Iya, siap. Apa kabarnya nih Bu Devi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah sama. Anak-anak gimana? Anak-anak TK-nya ceria gitu? Wah, selalu ceria. Mereka selalu ceria ya. Selalu ya terbayang gitu ya kayak Bu Devi gitu. Nah, kita kan mau coaching ya Bu Devi ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bicarakan kali ini Bu? Nah, begini ya Bu Rini. Sebenarnya saya merasa bingung. Kemarin bingung, ya, kemudian khawatir, kemudian sedih juga ada kalau melihat ada seorang anak TK itu yang jelasnya perempuan ya Bu ya. Kalau datang ke sekolah itu dia selalu murung, kadang-kadang dia juga selalu menangis ya, kadang-kadang juga dia selalu merasa takut seperti itu ya. Nah, setiap hari di anak itu selalu seperti itu dan seperti itu ya. Bahkan sampai anak itu tidak mau masuk ke kelas karena ya tidak mau berbaris, tidak mau masuk kelas, kemudian juga tidak mau bermain di ruangan terbuka di luar ya. Ya, permainan yang di luar itu nggak mau dia itu ya. Nah, saya juga bingung kenapa anak itu kok seperti itu ya. Saya bagaimana harusnya saya melakukan pendekatan yang seperti apa seperti itu kepada anak itu. Ya, saya merasa bingung ya. Kita sebagai gurunya selalu bingung ya Bu, selalu Iya. ada anak yang beda gitu ya. Ya, meskipun saya sudah melakukan pendekatan sama anak itu, tapi tetap saja dia itu enggak mau ya, enggak mau mengungkapkan satu kata kenapa dia itu bersedih seperti itu. Oh iya, jadi tentang seorang anak yang berbeda ya Bu, Iya, tidak iya. bisa berbaur dengan temannya gitu ya. Nah, kemudian dari proses coaching ini Bu, kira-kira Ibu maunya apa sih? Maunya gimana gitu? Yang saya mau itu anak itu bisa bersosialisasi ya Bu. Saya bisa mendapatkan solusi dari coaching ini, bagaimana sih anak itu yang minimalnya bisa bersosialisasi dengan temannya, kemudian dia bisa mengatakan kepada gurunya apa yang dia rasakan, mungkin seperti itu ya Bu. Pengen memecahkan masalah ini sebenarnya. Pengen sama dengan teman yang lainnya gitu ya, pada umumnya ya. Iya. Nah, kira-kira kalau sekarang ini memposisikan anak itu ya Bu ya, sekarang Ibu Devi memposisikan anak itu dibanding dengan anak yang lainnya gitu. Kalau intervalnya levelnya itu dari 1 sampai 10, anak itu di level berapa sih Bu? Kalau dibandingkan dengan anak yang lain ya Bu, anak yang lain itu memang cepat perkembangannya ya Bu. Mungkin anak yang lain itu bisa 6 sampai 9 ya, 8 sampai 9 ya. Tapi anak ini ya yang tidak mau bersosialisasi dengan temannya, saya pikir ini di level 5 juga dia itu kurang ya, 5 juga kurang seperti itu. Sangat sosialisasi kurang sekali. Sangat nggak mau bersosialisasi dengan teman di kelasnya itu.
begitu. Seperti ya? itu, iya. Terima ya Bu. Iya. Nah, kalau Bu Devi benar sebelumnya Bu Devi kalau mau meningkatkan nih, kalau seandainya kita berangan-angan mau meningkatkan anak itu, maunya ke level berapa gitu? Minimalnya saya mau meningkatkan anak ini ke level 7 juga sudah, wah itu sekali ya, sudah hebat ya. Perubahan gitu Iya, sudah ada ya. perubahan ya, 6-7 lah, minimalnya 7 gitu, supaya dia bisa satu dua kata aja juga sudah merupakan perkembangan yang sangat baik menurut saya, seperti itu. Itu yang jadi harapan kita ya Bu. Iya, iya. Nah, itu kan pasti sudah berjalan sampai Iya. sekarang itu ya Bu ya. Nah, pasti ada lah usaha-usaha yang Bu Devi sudah lakukan gitu, apa saja sih untuk menangani anak ini gitu. Iya, iya. Pernah sih beberapa cara pernah saya lakukan, seperti misalnya kalau datang itu saya suka menyapa anak tersebut ya, tentunya dengan senyuman, dengan rangkulan juga bahkan ya, kemudian dengan menanyakan kepada orang tuanya bagaimana kabar di rumahnya hari ini, dengan pendekatan kepada anak tersebut, mau mengajaknya bercerita bagaimana yang terjadi di rumahnya, seperti itu, apakah dia punya adik atau kakak, seperti itu. Saya selalu setiap hari melakukan pendekatan kepada anak. Cuman yang saya dapatkan hasilnya tidak ada, bukan tidak ada ya, anak itu hanya bisa diem saja, cuma mabuk atau menggelengkan kepala seperti itu, nggak ada satu kata dua kata pun. Nah kemudian saya berusaha menyuruh satu anak TK untuk menemaninya bermain. Ada pernah satu anak TK itu menyuruhnya untuk bermain. Nah kebetulan anak ini disenangi. Nah ya disenangi ya. Nah anak ini senang kalau anak yang satu ini namanya Safa ya, dia itu senang bermain dengan Ayu ini ya. Kemudian tapi ketika anak ini tidak sekolah, anak yang disukai tidak sekolah, dia belum kembali seperti itu, masih kembali ke anak iya, itu ya, ke anak itu fokusnya ya. Saya ajak disuruh bermain sama teman yang lain juga nggak mau, dia nggak mau, hanya maunya sama itu aja, seperti itu cara-cara yang pernah saya lakukan. Jadi selama ini Ibu sudah melakukan hal itu ya Bu ya? Iya, iya. Nah, apakah ada pihak lain yang biasanya Ibu menjalin komunikasi atau tanya bagaimana gitu untuk memecahkan masalah ini? Yang pertama tentunya komunikasi sama orang tua ya, terus dilakukannya. Kemudian meminta bantuan sama rekan di sekolah itu, untuk bagaimana nih solusinya terhadap anak ini, karena dia itu udah sangat nggak mau sekali bersosialisasi dengan teman di sekolahnya ya. Berkomunikasi sama orang tua, kemudian sama teman di sekolah. Komunikasi yang saya lakukan seperti itu. Oh iya Bu Devi, tadi itu ya kita sudah berkomunikasi dengan orang tua, kemudian tadi menghadirkan teman gitu ya, itu sudah dilakukan oleh Bu Devi gitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih terpintas dalam pikiran Bu Devi gitu suatu ide atau pemecahan yang mungkin bisa dilakukan tapi belum dilakukan ternyata itu anak itu, kira-kira ada nggak? Pernah sih saya terpikir ya, kalau bagaimana nih kalau anak ini, saya pikir karena di kelas B itu kan anaknya aktif semua ya Bu. Kalau bermain itu suaranya pada kelas ya, mungkin dia itu takut ya, takut mungkin ya. Kalau mendengar suara yang keras seperti itu mungkin dia takut ya. Saya pernah terpikir ya Bu, bagaimana kalau dipindahin dulu ke kelas A nih. Karena kelas A ini kan cenderungnya
agak lemah gitu ya. Iya, bukannya tidak aktif ya, aktif cuman tidak seperti Belum di kelas B. di kelas B. Iya, seperti itu. Mungkin dia juga rasa takutnya akan berkurang seperti itu. Bisa. Nah, iya saya membayangkan seperti itu sih sebagai rencana. Tapi mudah-mudahan berhasil ya. Itu rencana yang pertama yang saya buat. Kemudian tentunya saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya bagaimana nih kalau disimpan dulu di kelas A seperti itu ya. Mudah-mudahan orang tuanya juga mau menerima apa yang saya yang mau saya lakukan ya terhadap anak tersebut agar anak ini bisa bersosialisasi kalau di kelas A ini ya gitu mau seperti itu rencana saya itu ya. Itu bagus padahal. Itu ide yang sangat cemerlang menurut saya ya. Tapi apakah emang sejauh ini sudah ada komunikasi dengan orang tua tentang hal itu, Dev? Pernah sih saya berkomunikasi dengan orang tuanya ya. Saya bertanya, kan awalnya dia itu mau 1 tahun di TK-nya. Kemudian saya membicarakan apa yang terjadi di sekolah tentang anak ini kepada orang tuanya. Orang tuanya itu berpikir, Bu, coba 2 tahun aja katanya di TK-nya seperti itu. Nah, saya berpikir Sudah menyadari mungkin ya. Saya berpikir untuk memindahkan anak ini ke kelas A seperti itu. Itu Dev, sudah ada sebenarnya kan solusinya itu ada di Bu Devi sendiri ternyata tuh. Alhamdulillah ya. Gimana tuh Bu Dev? Kira-kira kapan itu akan memindahkan anak itu? Mau sekarang atau malah nanti akan tahun nanti gitu? Mungkin secepatnya ya Bu, karena mudah-mudahan anak ini kalau dipindahin ke kelas A bisa bersosialisasi dia dengan teman yang lainnya. Secepatnya mungkin minggu sekarang atau minggu depan seperti itu. Kalau bisa sekarang kenapa harus nanti gitu Iya, ya? biar itu ya, harus cepat lebih baik. Iya, hasil itu kan sangat kita nantikan. Iya. Gimana sekarang perasaannya Bu Dev? Jadi ternyata agak lega ya. Ternyata sama Bu Devi sendiri. Ternyata ada di Bu Devi sendiri gitu kan. Ya, apa kira-kira yang didapat dari proses coaching itu? Yang didapat, yang pertama perasaan lega ya Bu sepertinya. Tadi kan saya merasa khawatir, merasa bingung, kemudian merasa takut juga tentang anak ini harus bagaimana. Tapi akhirnya setelah saya berbincang-bincang bersama ibu, kok ada ya solusinya seperti itu ya. Alhamdulillah gitu ya. Iya, ternyata solusi itu sebenarnya bisa kita pikirkan ya Bu ya. Nah, dengan kita bicarakan juga gitu. Ya mungkin Tidak terasa ya, tidak terasa ya. Kita mungkin sampai 15 menit, 10 menit gitu ya. Tidak terlalu lama ya Ibu Ani. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti Bu Dev ya. Saya tunggu kabar baiknya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ya Bu Dev. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Baiklah, bagus sekali ya Bu Lili, Bu Devi. Setelah tadi saya mengamati percakapan coachingnya antara kalian, saya hanya ingin menanyakan sesuatu. Ada 4 hal yang saya tanyakan. Yang pertama ini, apa yang sudah berjalan baik selama proses coaching ini berlangsung? Begini Bu ya, tadi selama proses coaching berlangsung, saya merasakan enak gitu. Segalanya sudah baik. Kenapa? Karena Ibu Devi saya merasa sudah terbuka sekali gitu, menjelaskan permasalahannya detail sekali gitu. Jadi saya juga menyimaknya enak gitu Bu. Nah itulah itu yang sudah baik gitu. Kemudian apa yang disampaikan, apa yang diusahakan, tentu saja dengan idenya juga sudah baik. Beliau sudah baik. Oke, lanjut ke yang kedua ya, yang sudah berhasil itu. Apa yang masih perlu diperbaiki dari hasil percakapan ini? Nah mungkin itu Bu, saya di sini sebagai coach ya Bu ya. Sebagai coach itu saya merasa kurang bisa bertanya gitu. Jadi pertanyaan saya kurang berbobot sejauh ini gitu. Jadi yang saya mau tingkatkan, saya ingin lebih tingkatkan lagi itu keterampilan saya membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Ya. Kemudian yang ketiga itu, apa yang dapat Ibu lakukan ya untuk tetap dalam kondisi kritis dari awal coaching sampai tadi selama coaching berjalan gitu, apa yang Ibu lakukan? Ya saya mencoba untuk selalu present gitu ya, selalu hadir sepenuhnya gitu. Caranya yaitu saya menyimak mendengar aktif, menyimak
fokus pada Bu Devi gitu. Walaupun ibu di sini ada gitu, saya tetap fokus pada Bu Devi, apa yang dibicarakannya, apa yang dijelaskannya, gesturnya gitu, tatapannya, saya fokus Bu. Seperti itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Siap. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki apa yang terjadi tersebut? Untuk memperbaikinya. Kan tadi udah diceritakan mulai dari awal, yang pertama itu selama percakapan berlangsung bagaimana, kemudian masih perlu diperbaiki apa. Nah ini yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Terus seperti apa sih? Terus seperti apa? Tadi kan udah dibilang Bu ini kita terus pertanyaan yang diperbaiki itu kan baru dia Pak membuat pertanyaan kan kurang berbobot jadi yang diperbaiki Oh, dari mana sih jawabnya dulu? Untuk memperbaikinya ya Bu ya. Untuk memperbaikinya mungkin tadi kan saya sudah bilang bahwa kemampuan saya untuk membuat pertanyaan mungkin ya kurang berbobot gitu. Setidaknya saya merasa begitu. Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih belajar lagi untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu, untuk tetap menjadi penyimak yang baik. Yang nantinya saya akan tahu kata kuncinya dari coach. Nah, kemudian saya bisa bertanya dengan lebih berbobot. Terima kasih Bu ya. Semuanya sudah dibicarakan dengan baik. Mungkin hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.